Halo sahabat epidemiolog, dalam video ini memuat materi tentang penyelidikan epidemiologi campak. Campak merupakan penyakit endemik di banyak negara, terutama di negara berkembang. Campak merupakan penyakit yang sangat menular disebabkan oleh morbillivirus yang merupakan virus RNA, ditularkan melalui yang keluar dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Masa penularan 4 hari sebelum timbul ras sampai 4 hari setelah timbul ras. Puncak penularan pada saat gejala awal atau fase prodromal yaitu pada 1-3 hari pertama sakit. Masa inkubasi campak adalah 7-18 hari, rata-rata 10 hari. Campak akan menyerang hampir 100% anak yang tidak kebal terhadap virus tersebut. Gejala penyakit campak adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu panas badan biasanya lebih dari 38 derajat Celcius selama 3 hari atau lebih, disertai gejala batuk, pilek, mata merah, atau mata berair. Yang kedua, bercak kemerahan atau ras atau ruam yang dimulai dari belakang telinga berbentuk makulopapular selama 3 hari atau lebih. Yang ketiga yaitu ditemukan koplik spot atau bercak putih keabuan dengan dasar merah di pipi bagian dalam. Yang keempat yaitu bercak kemerahan makulopapular setelah 7-30 hari akan berubah menjadi kehitaman atau hiperpigmentasi dan disertai kulit bersisik. Untuk kasus yang telah menunjukkan hiperpigmentasi, maka perlu dilakukan anamnesis dengan teliti, dan apabila pada masa akut terdapat gejala-gejala yang telah disebutkan sebelumnya, maka kasus tersebut merupakan kasus suspek campak. Bagian besar penderita campak akan sembuh tanpa pengobatan. Komplikasi yang sering terjadi yaitu diare, bronkopneumonia, pneumonia, malnutrisi, otitis media, kebutaan, encephalitis, dan ulkus mukosa mulut. Infeksi alami karena penyakit campak cenderung menimbulkan antibodi yang lebih baik dibanding antibodi yang terbentuk karena vaksinasi campak. Anak yang dilahirkan dari ibu yang sudah mempunyai kekebalan terhadap campak akan mempunyai kekebalan. Dengan adanya maternal antibodi, anak-anak akan terlindung dari penyakit campak untuk beberapa bulan. Namun, biasanya antibodi akan sangat berkurang setelah anak berumur 6-9 bulan, yang menyebabkan anak menjadi rentan terhadap penyakit campak. Oleh sebab itu, seorang anak harus diberikan imunisasi campak ketika sudah berusia 9 bulan dan diulang pada saat anak berusia 18 bulan. Anak dan ibu hamil harus menghindari kontak langsung dengan penderita campak. Tata laksana penyelidikan epidemiologi kasus campak merupakan kegiatan untuk menemukan dan melaporkan kasus suspek campak agar kita, keluarga, dan Indonesia dapat mencegah dari penyakit campak. Indonesia bersama seluruh negara anggota WHO SIARO telah menetapkan target pencapaian eliminasi campak di tahun 2020. Namun, berdasarkan hasil pertemuan di tahun 2019, beberapa negara termasuk Indonesia belum mampu mencapai target, sehingga ditetapkan target regional eliminasi campak di tahun 2023. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sederhananya sesuai dengan konsep perubahan perilaku. Semuanya dimulai dari tahu, mau, hingga mampu. Jadi, ayo mulai cari tahu tentang apa saja yang harus kita ketahui agar mampu mencapai target regional eliminasi campak. Untuk mencapai target eliminasi campak, dibutuhkan strategi surveillance campak. Yang pertama, meningkatkan sensitivitas penemuan kasus suspek campak dengan menemukan kasus dengan gejala minimal demam dan juga ruam makulopapular. Yang kedua, melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang potensial termasuk fasilitas kesehatan swasta seperti rumah sakit, klinik, dan praktek mandiri dalam penemuan dan pelaporan kasus. Yang ketiga, melaksanakan surveillance campak berbasis kasus individu atau CPMS dengan pemeriksaan konfirmasi laboratorium serologi terhadap seluruh atau 100% suspek campak di seluruh kabupaten kota. Yang keempat, memperkuat jejaring laboratorium campak nasional dan juga subnasional. Yang kelima,
mengembangkan laboratorium campak di beberapa provinsi yang mempunyai laboratorium dan memiliki komitmen untuk penyediaan dana operasional secara berkesinambungan. Yang keenam, memastikan ketersediaan reagen dan logistik lainnya di setiap laboratorium campak. Dan yang ketujuh, melakukan pengambilan spesimen urin terhadap kasus suspek campak dengan gejala tambahan batuk pilek minimal 1 kasus per kabupaten kota per tahun. Surveillance campak merupakan pemantauan secara terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit campak, dimulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data serta diseminasi informasi, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk mengatasi penyakit campak. Surveillance campak berbasis kasus individu atau CPMS adalah setiap kasus suspek campak dilakukan investigasi dalam waktu 2x24 jam. Setelah laporan diterima, dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dicatat secara individual. Eliminasi campak yaitu tidak ditemukan wilayah endemis campak selama lebih dari 36 bulan dan tidak ada transmisi virus campak dengan pelaksanaan surveillance campak yang adekuat. Endemis campak yaitu adanya penularan virus campak secara terus-menerus yang terjadi selama lebih dari 12 bulan di suatu wilayah tertentu. Suspek campak adalah setiap kasus dengan gejala minimal demam dan ruang makulopapular kecuali sudah terbukti secara laboratorium disebabkan oleh penyebab lain. Penyelidikan epidemiologi menyeluruh pada suspek campak dan KLB suspek campak adalah melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mencari kasus tambahan dan pengambilan sampel serta mencatat kasus dalam format individu MR01. Klasifikasi kasus yang pertama, kasus campak klinis yaitu suspek campak yang tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium dan tidak mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus pasti secara laboratorium, namun disertai gejala salah satu C, COACH atau batuk, koriza atau pilek, konjungtivitis atau mata merah. Kasus campak pasti secara laboratorium yaitu suspek campak yang telah dilakukan konfirmasi laboratorium dengan hasil positif terinfeksi virus campak, IgM campak positif dan tidak ada riwayat imunisasi campak rubella pada 4-6 minggu terakhir sebelum muncul ruam. Dan yang ketiga yaitu bukan kasus campak atau bukan kasus rubella, discarded suspek campak yang telah dilakukan pemeriksaan IgM campak maupun IgM rubella hasilnya negatif. Pelaksanaan surveillance campak bagi puskesmas. Penemuan kasus. Yang pertama, melakukan penemuan suspek campak dengan gejala demam dan ruam makulopapular. Selanjutnya wajib dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu 2x24 jam setelah suspek ditemukan. Yang kedua, hasil investigasi diisi ke dalam form investigasi kasus suspek campak, form MR01. Yang ketiga, melibatkan peran aktif kader atau petugas desa siaga dalam pencarian kasus suspek campak di masyarakat dan segera melaporkan ke petugas puskesmas. Yang keempat, pada saat melakukan penyelidikan epidemiologi, petugas puskesmas juga mencari kasus tambahan lainnya dengan menanyakan apakah ada kasus yang sama di keluarga atau di tempat lain. Jika jumlah kasus memenuhi kriteria KLB, maka dilakukan penanggulangan KLB campak. Dan yang kelima, melakukan verifikasi jika ada rumor atau isu di masyarakat, media massa, atau media sosial dalam waktu sejak sinyal diterima. Setelah penemuan kasus yaitu pengambilan spesimen, setiap suspek campak yang ditemukan di puskesmas diambil spesimen serum maksimal pada hari ke-28 dari tanggal ruam. Melakukan pengambilan spesimen urin terhadap kasus suspek campak dengan gejala tambahan batuk, pilek, atau konjungtivitis minimal 1 kasus per tahun per kabupaten. Pada KLB suspek campak, spesimen urin diambil sebanyak maksimal 5 kasus suspek campak dengan gejala tambahan batuk, pilek, atau konjungtivitis. Spesimen urin diambil maksimum pada hari kelima dari tanggal ruam. Langkah selanjutnya yaitu penyimpanan dan pengiriman spesimen.
Petugas puskesmas mengambil spesimen serum dan memasukkan ke dalam tabung yang telah diberi label, nama, umur, dan tanggal ambil. Simpan spesimen serum ke dalam refrigerator dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan dikirim ke kabupaten setiap Senin dan Kamis disertai form MR01. Spesimen urin dikirim ke laboratorium dengan suhu 2-8 derajat Celcius dalam waktu 1 kali 24 jam setelah pengambilan. Pengiriman dan pengepakan spesimen harus adekuat, volume minimal 1 cc dan suhu 2-8 derajat Celcius sampai ke laboratorium. Langkah selanjutnya yaitu pencatatan pelaporan. Setiap kasus suspek campak, baik rutin maupun KLB, dicatat dalam form investigasi kasus suspek campak, form MR01. Kemudian, setiap hari Senin dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melampirkan form MR01 melalui mekanisme pelaporan yang ditentukan, WA, email, dan sebagainya, dan dilaporkan melalui mekanisme SKDR. Pastikan setiap kolom pada form MR01 diisi dengan benar kecuali nomor EPID karena nomor EPID diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Setelah pencatatan dan pelaporan, dilakukan analisis data dan diseminasi informasi. Setiap seminggu sekali dilakukan analisis data untuk mengetahui adanya peningkatan kasus berdasarkan wilayah kejadian. Analisis data berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Hasil analisis data disampaikan pada saat kegiatan mini lokakarya lintas program dan lintas sektor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.